Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali di mata kuliah Pasar Modal Keuangan Syariah. Yang terhormat, Bapak Fahrudin selaku dosen pengampu mata kuliah Pasar Modal Keuangan Syariah dan juga rekan-rekan keuangan kelas 5B. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, yaitu ada saya Adriansyah, Satira Husnayati, dan juga Sana Atoy Rahmi. Di sini, kami akan membahas mengenai penyimpangan dalam pasar modal konvensional. Yang mana dalam fokus bahasan pada kali ini yaitu kita akan bersama-sama mencari tahu bagaimana emiten memproduksi barang haram, kemudian bagaimana menjual sekuritas yang belum dimiliki. Yang ketiga, apa saja transaksi yang terdapat pada tadlis, goror, dan ribawi. Dan yang terakhir, kita akan sama-sama mencari tahu bagaimana rekayasa permintaan dan juga penawaran dalam pasar modal. Nah, langsung saja, tanpa berlama-lama, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu emiten memproduksi barang haram. Nah, perlu untuk diketahui, apa itu emiten? Emiten ialah pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu menjual efek kepada masyarakat melalui pasar modal. Dalam peraturan Bapepam dan LK nomor 9A tentang penerbitan efek syariah telah dijelaskan bahwa kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal antara lain meliputi yang pertama, di dalamnya terdapat perjudian. Yang kedua, penawaran permintaan palsu. Yang selanjutnya, bank berbasis bunga, kemudian goror, kemudian barang haram dan barang yang bersifat mudorot, dan yang terakhir yaitu transaksi yang mengandung suap. Nah, bisa kita simpulkan ketika emiten melewati prinsip-prinsip tadi yang sudah saya sebutkan, maka emiten tersebut bisa dikatakan memproduksi barang haram. Pembahasan selanjutnya yaitu menjual sekuritas belum dimiliki atau short selling. Short selling adalah transaksi penjualan efek yang tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilaksanakan. Bisa juga diartikan sebagai penjualan saham yang dimiliki penjual short. Saham yang dijual secara short tersebut diperoleh dengan meminjam dari pihak ketiga. Sistem short selling masih banyak dilakukan oleh para pelaku pasar untuk meraih keuntungan jangka pendek. Model short selling merupakan praktis investasi yang hasilnya menang kalah. Islam memandang aktivitas bisnis ini seperti judi karena mengandung spekulasi. Sistem short selling juga mengandung praktik riba karena pengembalian peminjaman tidak senilai pada saat meminjamnya. Pembahasan selanjutnya yaitu tadlis, goror, dan ribawi. Tadlis atau penipuan yaitu transaksi di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Tadlis dapat terjadi dalam kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Goror adalah setiap transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur ketidakjelasan, manipulasi, dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad. Selanjutnya ada ribawi, yaitu segala sesuatu yang mengandung unsur riba. Transaksi-transaksi yang memiliki unsur tadlis, goror, dan ribawi ada 6. Yang pertama ada manipulasi dasar, yang kedua insider trading, yang ketiga transaksi margin trading, yang keempat saham istimewa, kelima option, dan yang terakhir kontrak berjangka. Selanjutnya ada rekayasa permintaan dan penawaran. Yang dimaksud dengan manipulasi permintaan adalah suatu usaha sistematik untuk mengambil keuntungan di atas keuntungan yang wajar melalui rekayasa permintaan agar harga terlihat lebih tinggi dari yang seharusnya. Begitu pula sebaliknya, manipulasi harga untuk menjatuhkan nilai aset tertentu di bawah harga yang wajarnya melalui rekayasa penawaran fiktif yang sistematis agar dapat berinvestasi dengan biaya yang lebih rendah dari seharusnya. Praktik semacam ini marak terjadi di pasar modal melalui aksi goreng-menggoreng saham, sehingga harga saham cenderung mengalami mispricing akibat aktivitas
trading yang overreaction dan pada umumnya memakan banyak korban. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa rekayasa permintaan dan penawaran adalah penipuan harga saham yang bertujuan untuk mempengaruhi pihak lain untuk membeli saham dan mengambil keuntungan dari pihak yang membeli tersebut. Transaksi ini merupakan transaksi yang dilarang oleh Islam karena mengandung unsur penipuan dan riba. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dalam pasar modal syariah, emiten atau perusahaan yang menjual saham dilarang memproduksi barang haram. Namun, pada kenyataannya masih terdapat perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang yang haram. Sedangkan dalam transaksi pasar modal terdapat beberapa larangan oleh syariah. Di antaranya transaksi yang mengandung riba, transaksi yang mengandung gharar atau ketidakjelasan, dan transaksi yang di dalamnya terdapat unsur penipuan. Yang termaksud dalam unsur penipuan diantaranya melakukan penawaran palsu, transaksi atas barang yang belum dimiliki, pembelian untuk menimbun efek, serta menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut. Cukup sekian pemaparan dari kelompok 4. Informasi lebih lanjutnya bisa teman-teman baca di makalah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.